keputusan tata usaha negara. Pada prinsipnya, terdapat 3 asas hukum yang menjadi landasan dalam membuat keputusan tata usaha negara. Yang pertama ialah asas yuridisitas, artinya bahwa keputusan pemerintah maupun administrasi negara tidak boleh melanggar hukum. Yang kedua, asas legalitas, artinya bahwa suatu keputusan harus diambil berdasarkan ketentuan undang-undang. Dan yang terakhir, yang ketiga ialah asas diskresi, artinya bahwa pejabat penguasa tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan tidak ada pengaturannya, dan oleh karena itu mereka diberi kebebasan untuk mengambil suatu keputusan menurut pendapatnya sendiri, asalkan tidak melanggar asas yuridisitas dan asas legalitas. Kesimpulannya, dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua perundang-undangan dibuat oleh Badan Legislatif pada Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, merumuskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan pejabat tata usaha negara dan atau badan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang juga bersifat secara umum. Dari rumusan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa keputusan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan bentuk keputusan tata usaha negara atau KTUN, demikian tidak merupakan bagian dari perbuatan keputusan dalam arti tetapi diklasifikasikan dalam perbuatan tata usaha di bidang pembuatan peraturan. Dalam Pasal 2 huruf G, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 secara tegas menentukan bahwa keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum tidak termasuk keputusan tata usaha negara dalam arti yang mempunyai konsekuensi logis perbuatan badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan yang merupakan pengaturan yang bersifat umum tidak dapat diganggu-gugat di hadapan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara. Pada umumnya, pemerintah menetapkan adanya diferensiasi bentuk untuk membedakan peraturan yang bersifat umum dan peraturan yang bersifat keputusan tata usaha negara (bestschiking) dalam implementasi di lapangan keputusan tata usaha negara yang bersifat umum disebut dengan judul keputusan seperti halnya keputusan menteri, keputusan direktur jenderal, keputusan gubernur, sementara keputusan tata usaha negara yang bersifat bestschiking diberi judul surat keputusan seperti halnya surat keputusan menteri, surat keputusan gubernur. Keputusan tata usaha negara yang bersifat bestschiking harus didasari dan selaras dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Pasal 53 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan bahwa salah satu dasar pengujian yang dapat digunakan seseorang atau badan hukum perdata untuk menggugat badan atau penjabat negara di hadapan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara ketika keputusan atau bestschiking yang dikeluarkan itu bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud pada Pasal 53 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 termasuk pula keputusan tata usaha negara yang bersifat umum seperti halnya dengan peraturan perundangan lainnya, maka keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum dapat dijadikan sebagai salah satu dasar hukum bagi dikeluarkannya surat keputusan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya dimohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.